Belajar dari kurangnya penerapan protokol kesehatan prokes saat pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Banjarmasin menggelar deklarasi penerapan prokes yang melibatkan seluruh partai politik pengusung masing-masing paslon di kawasan Taman Kamboja Banjarmasin Kamis. Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiati Wahdah mengatakan, deklarasi penerapan prokes ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU PKPU nomor 10. Deklarasi dilakukan agar saat debat atau kampanye masing-masing paslon tidak menimbulkan klaster pilkada di masa pandemi saat ini. Ini adalah salah satu sosialisasi untuk kita menjaga protokol kesehatan. Nah, di sini sesuai dengan peraturan KPU juga di PKPU 10 bahwa kita harus sebagai penyelenggara khususnya kami KPU dan juga jajaran kami harus melaksanakan dan disiplin tentang protokol kesehatan tersebut. Dan ini alhamdulillah kita juga didukung untuk semua masyarakat bisa berpartisipasi. Salah satunya adalah pada diri kita masing-masing, dimulai dari diri kita masing-masing, yaitu dengan menggunakan yang namanya masker. Di dalam peraturan kita sudah ada diatur yaitu tentang bagaimana nanti tata cara kampanye. Jadi kalau mengumpulkan orang banyak, salah satunya adalah tidak boleh lebih dari 50. Jadi kami sudah mengaturnya, tinggal nantinya bagaimana kita sinergitas untuk kepada Bawaslu juga nantinya diharapkan dan juga masyarakat, kemudian ada kita di Perwali juga. Nah, sehingga semua masyarakat bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan sampai nantinya ada lagi klaster dari yang namanya klaster pilkada. Sedangkan Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar mengatakan, sesuai dengan PKPU, hal itu tentu menjadi tugas pihaknya. Namun demikian, apabila nanti ditemukan adanya pelanggaran prokes, pihaknya akan menyerahkan kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjutinya. Ini kaitannya memang terkait dengan protokol kesehatan karena dia sudah dinormalkan di PKPU, tentu menjadi objek pengawasan kita ya. Nah, terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, terkait dengan sanksinya tentu ini ada di undang-undang lain. Nah, sehingga ketika kita menemukan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, kita akan nanti rekomendasikan kepada instansi lain yang berwenang. Apalagi ini kita mendekati tanggal 23 dan tanggal 24 terkait dengan penetapan dan juga pengundian nomor urut. Ya, harapan kita, himbauan kita kepada seluruh bakal pasangan calon dan tim sukses mereka ya, agar bersama-sama menjaga protokol kesehatan, jangan ada arak-arakan, jangan ada kerumunan massa, ya, tetap patuhi, semoga kita dalam kesehatan semuanya. Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengatakan, meski sanksi untuk paslon yang melanggar belum ada dalam peraturan, namun untuk pencegahan masuknya kerumunan massa, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP, pihaknya telah mendapat arahan tentang hal tersebut. Memang kemarin ada rapat kami dari Wakapolri, termasuk Bapak Harkam dan KPU Pusat dan Bawaslu Pusat, bahwasanya belum ada penerapan apakah ini bisa diterapkan undang-undang kesehatan, ya kan, ada pidana atau gaji ataukah masih berkisar kepada peraturan perwali atau pergub yang paling tinggi di provinsi ini. Namun untuk pencegahan termasuk kerumunan massa memang sudah ada TR dari Bapak Kapolri bahwa Polri di lapangan dibantu TNI dan terlibat Limas atau dari Satpol PP ini jangan sampai terjadi kerumunan massa terhadap kampanye maupun kegiatan pilkada. Dalam deklarasi penerapan prokes tadi, turut hadir pasangan calon wali kota dan wakilnya, masing-masing Ibnu Arifin, Haris Ilham, dan calon wali kota dari jalur perseorangan Hairul Saleh. Sedangkan pasangan yang diusung Partai Golkar, Ananda Musafa, absen. Dari Banjarmasin, reporter Banua Pos TV, Hamdiah melaporkan.